Halo, selamat berjumpa kembali. Nah, kali ini kita akan kembali belajar dan membahas materi mengenai menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, materi ini merupakan materi pada pelajaran program linier untuk matematika wajib di kelas 11. Nah, langsung saja. Nah, di sini nilai optimum yang dimaksud adalah nilai, bisa saja nilai minimum dan bisa saja nilai maksimum. Jadi nilai optimum itu adalah nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, jadi untuk menentukan nilai optimum ada yang biasa digunakan, ada dua cara, yaitu menguji titik pojok. Lalu yang kedua menggunakan uji garis lidik ya. Tapi kali ini kita akan fokus mengerjakannya atau menyelesaikannya menggunakan uji titik pojok ya. Nah, di sini ada kata fungsi objektif. Nah, jadi fungsi objektif itu juga sering dibilang fungsi sasaran ya. Jadi fungsi objektif bisa juga dibilang fungsi sasaran. Jadi ini sama, fungsi sasaran ya. Jadi nanti kalau ada bahasanya di dalam soal, fungsi sasaran itu juga merupakan fungsi objektif. Itu maksud saya ya, supaya kita mengetahuinya. Nah, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa kali ini kita belajar menentukan nilai optimum, kita menggunakan uji titik pojok ya. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini contoh yang pertama ialah nilai minimum fungsi objektif fxy. Jadi lambangnya biasa fxy sama dengan fxy-nya diketahui sama dengan 3x ditambah 2y ya. Jadi nilai minimum fungsi objektif fxy 3x tambah 2y dari daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah. Jadi ini di sini sudah dibuat gambar dari sistem pertidaksamaannya dan sudah diketahui juga daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya di sini daerah yang diarsir atau daerah kotornya ya. Jadi yang ini daerah penyelesaiannya yang kotor. Jadi bisa saya buat di sini, inilah daerah penyelesaiannya. Nah, daerah yang kotor ini. Karena nanti ada juga yang memakai daerah bersih. Tapi di sini sudah dikatakan bahwa daerah yang diarsir. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi kita menggunakan uji titik pojok. Jadi titik pojok, jadi titik-titik yang ada pada pojok ya, itu maksudnya pojoknya. Ini berarti ini satu dan ini yang kedua, titik pojok yang kedua, yang ini yang ketiga. Nah, kita buat saja di sini A, titik A, di sini titik B, dan di sini titik C ya. Titik C. Jadi ada 3 ya, titik A, titik B, dan titik C. Nah, saya rasa untuk titik A dan titik C udah langsung kita dapat ketahui titiknya ya. Kalau titik A ini kan di titik X-nya 3 dan Y-nya 0, jadi 3,0 ya. Di titik C itu Y-nya 4, berarti X-nya di 0 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 4, jadi 0,4. Yang menjadi pertanyaan sekarang yang harus kita cari titik B ya. Nah, titik B ini adalah perpotongan antara dua garis ya. Garis yang ini, garis yang melalui 42 ini, dan garis yang melalui 33 ya. Nah, baik, kalau kita menentukan titik ya, titik perpotongan dua garis,
Nah, kita akan menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Jadi kita tentukan dulu garisnya. Nah, pertama kita lihat garis yang melalui ini ya, titik 4 ini, di Y4 ini, dan di X2 ini. Nah, ini yang pertama. Nah, perhatikan ini kemarin sudah saya ajarkan ya. Jadi menentukannya itu langsung aja ya, 4x ya. Jadi titik 4 ini dikalikan sumbu x, 4x. Lalu yang titik 2 ini ya, itu 2 kali y ya, dikalikan y. Jadi lawannya ya. Jadi kalau ini tadi titik 4 ini di y dikalikan ke x. Lalu kalau 2 ini tadi di titik x, dia dikalikan ke y. Nah, ini 4x tambah 2y. Nah, kalau kita buat persamaannya itu kan sama dengan 4 kali 2, 8 ya. Nah, karena ini daerah penyelesaiannya arahnya ke sebelah sini ya, ke sebelah kanan, maka dia menggunakan tanda pertidaksamaan lebih besar. Dan garisnya, garis 4x tambah 2y ini, dia tidak garis putus-putus, maka ada sama dengannya. Jadi dia ikut ya. Nah, sudah dapat 1. Nah, lalu yang kedua, garis yang kedua yang perpotongannya juga, yaitu garis yang di y-nya 3 dan di x-nya 3. Jadi langsung aja 3 kali x, 3x, tambah, nah 3 dikali y, 3y. Nah, arah daerah penyelesaiannya juga ke kanan, jadi kita buat lebih besar ya. Lebih besar sama dengan 3 kali 3, 9 ya. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2 sehingga diperoleh hasilnya 2x tambah y lebih besar sama dengan 4 ya, dibagi 2 seluruhnya. Nah, ini kita bagi 3 seluruhnya, jadi x tambah y lebih besar sama dengan 3. Nah, untuk mencari titik potong kedua garis ini, tadi garisnya udah kita peroleh ya. Ya. Karena ini garisnya aja yang dibutuhkan, jadi kalau garisnya berarti persamaannya ya, jadi 2x tambah y sama dengan 4. Nah, x tambah y sama dengan 3. Nah, ini persamaan linear 2 variabel. Jadi kalau sistem persamaan linear 2 variabel itu menyelesaikannya boleh eliminasi, boleh substitusi. Nah, ini langsung aja yang termudah itu kita menggunakan eliminasi. Jadi kita kurangkan, kita mengeliminasi y, jadi 2x dikurang x itu hasilnya x ya, y dikurang y hasilnya 0, 4 dikurang 3 itu hasilnya 1. Jadi x nya sama dengan 1 ya. Sekarang untuk y nya, nah y nya kita menggunakan substitusi aja ke persamaan x tambah y sama dengan 3. Jadi x tambah y sama dengan 3, x nya kita substitusi 1, 1 ditambah y sama dengan 3. Jadi y nya sama dengan 1 pindah, jadi kurang 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi kita peroleh titik B nya. Selalu saya ingatkan bahwa titik itu x, y ya. Jadi titik B yang kita peroleh x nya 1, y nya itu sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita sudah memperoleh
titiknya ya. Jadi sekarang kita seluruh titik pojok sudah kita peroleh. Sekarang kita menentukan nilai minimumnya. Jadi nilai minimumnya saya buat tabel aja supaya lebih mudah. Di sini titiknya. Nah, di sini fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya yaitu fxy sama dengan fxy sama dengan di soal sudah ada ya 3x tambah 2y. Nah, titiknya ini boleh juga dibuat x, y ya, titik ini. Titiknya titik A tadi 3,0. Ini titik A ya, 3,0. Lalu titik B-nya yang kita peroleh 1,2 dan titik C di sini yaitu titik C-nya itu 0,4. Nah, setelah kita tulis titiknya lalu kita uji ke atau kita substitusi ke fungsi objektifnya ya. Jadi ini x, y semua, x-nya 3, y-nya 0, x-nya 1, y-nya 2, x-nya 0, y-nya 4. Jadi kita masukkan ke sini, kita substitusi ke 3x tambah 2y. Jadi langsung saja 3x 3 dikali 3 ya, ditambah 2 kali y-nya 0. Nah, 2 kali 0 itu 0, jadi 3 kali 3 9, 9 tambah 0 itu 9. Jadi 9. Ya, lalu 3 kali x, 3 kali x-nya 1 tambah 2 kali y-nya 2. Jadi 3 kali 3, 2 kali 2 4, jadi hasilnya 3 tambah 4 7. Nah, yang terakhir 3 kali 0 tambah 2 kali 4. Jadi 3 kali 0 itu 0, 2 kali 4 8, 0 tambah 8 itu 8. Nah, nilai setelah kita uji, inilah ya, uji setiap titik-titik pojoknya ini. Nilai yang tertinggi itu nilai maksimum nanti ya, kalau nilai yang tertinggi, tapi di sini nilai minimum yang diminta, nilai minimumnya yang terendah. Jadi nilai minimumnya adalah 7 ya. Jadi nilai minimum dari fungsi objektif fxy 3x sama dengan 3x tambah 2y itu adalah 7, yang terendah, minimum yang terendah. Jadi sini nilai minimum yang diperoleh sama dengan 7. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Di sini soal nomor 2-nya adalah, kita bacakan ya, nilai maksimum fxy sama dengan 5x tambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan x tambah y lebih kecil sama dengan 8, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 12, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0 adalah. Nah, dari soal ini kita tahu fxy ini adalah fungsi objektifnya ya, atau fungsi sasarannya. Sedangkan ini sistem pertidaksamaannya ya, atau kendalanya.
Jadi ada 4 nih, 1 2 3 4, yaitu X tambah Y lebih kecil sama dengan 8, X tambah 2Y kecil sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, yang perlu kita di sini ya, kita buat persamaan garisnya dulu. Persamaan garis lurusnya yang ini, X tambah Y sama dengan 8 dan X tambah 2Y sama dengan 12. Kita mulai aja penyelesaiannya. Nah, kita buat di sini yang pertama X tambah Y sama dengan 8 ya. Kita menggunakan titik potong. Oke, di sini X, di sini Y. Jika X-nya 0 dan jika Y-nya 0. Nah, jika X-nya 0, maka X-nya tutup ya. X-nya 0, X-nya tutup, maka Y-nya diperoleh 8. Lalu jika Y-nya 0, Y-nya ditutup, yang ini Y tutup, berarti X-nya sama dengan 8 ya. Oke, sudah dapat titik potongnya untuk X tambah Y sama dengan 8. Sekarang untuk X tambah 2Y sama dengan 12. Sama, kita lakukan yang sama. Jika X-nya 0 dan jika Y-nya 0. Jika X-nya 0, tutup X. X-nya ditutup, tinggal 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12, berarti Y-nya sama dengan 12 bagi 6. 12 bagi 2, yaitu 6. Lalu jika Y-nya 0, tutup yang ada Y-nya, tinggallah X sama dengan 12. Itu ya cara mudahnya ya. Jadi jika Y-nya 0, berarti ini Y-nya kan ini. Yang ada Y-nya ditutup, tinggal X sama dengan 12 gitu. Nah, maaf sebelumnya di sini tadi lupa. Ini titiknya X, Y 0,8 dan ini X, Y ya, X-nya 8, Y-nya 0,8,0. Sedangkan yang ini X-nya 0, jadi 0,6. Dan yang ini X-nya 12, Y-nya 0, 12,0. Nah, sekarang tinggal kita buat gambarnya. Ya, gambarnya nggak usah terlalu pas, yang penting dia bisa disketsa dan ya proporsional lah ya. Ini sumbu X, sumbu Y, dan titik 0. Oke, di sini angkanya 8, 6, 12 ya. Oke, berarti untuk yang ini X sama Y-nya 8. Kita buat di sini 8. Sini juga 8. Nah, di sini untuk Y-nya 6 dan X-nya 12. Ya, 6-nya tentu di sini, tidak mungkin di atasnya. X-nya 12, berarti di sini 12. Oke, untuk yang pertama, nah bukan asal menggaris ya. Lihat, ini kan yang X tambah Y sama dengan 8, dia titik 8 sama 8 ya. 8 dan 8. Jadi kita hubungkan 8 sama 8 ya. Oke, nih. Nah, ini garis X tambah Y sama dengan 8. Nah, sekarang garis yang 6 sama 12 kita hubungkan.
Oke. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Di sini saya pakai daerah yang kotor ya, menyelesaikannya yang diarsir. Untuk X tambah Y sama dengan 8 di dalam soal tadi lebih kecil. Lebih kecil arahnya itu ke kiri. Ya, ini tadi garis X tambah Y sama dengan 8 ya. Jadi lebih kecil di arahnya ke kiri, diarsir. Berarti kira-kira seperti ini ya, seluruh garisnya. Ini masih panjang lagi tapi saya batasi ini. Lalu X tambah 2Y yang 6 dan 12 nih ya, lebih kecil juga soalnya, maka arahnya juga ke kiri ya, jadi ke kiri dia sini ya, diarsir seluruhnya ke sini. Nah, sekarang ada lagi ini X lebih besar sama dengan 0, maksudnya ya, itu X sama dengan 0 yang ini ya, yang berimpit sama sumbu Y ya, berimpit sama sumbu Y lebih besar, berarti dia ke kanan ya, ke kanan, semua ke kanan. Jadi ini ke kanan arahnya. Ini tadi ke kiri, yang ini juga ke kiri ya. Lalu Y lebih besar sama dengan 0, dia berimpit dengan sumbu X, lebih besar dia ke atas. Jadi ini ke atas. Nah, jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa semua garis tadi akan beririsan atau akan berjumpa semuanya di ini ya, di segitiga 4 ini. Inilah perjumpaan semuanya. Jadi irisan arsiran tadi semua berjumpanya di sini semua. Inilah yang dikatakan daerah yang beririsan ya. Nah, jadi yang kotor ini, inilah daerah penyelesaiannya ya, daerah yang kotor. Itulah daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita sudah dapat gambar daerah penyelesaiannya. Nah, perlu saya ingatkan, jadi kalau kita menentukan nilai optimum ini harus kita tentukan dulu daerah penyelesaiannya ya. Seperti soal nomor 1 tadi, soalnya kan langsung gambar daerah penyelesaiannya sudah ada ya. Jadi udah bisa langsung kita tentukan titik pojoknya. Tapi kalau seperti ini, kita harus gambar dulu daerah penyelesaiannya, baru kita tentukan titik pojoknya ya. Itu. Jadi nanti kalau ada soal cerita, berarti itu lebih tinggi tingkatannya lagi dibandingkan soal nomor 2 ya, karena soal cerita harus kita buat dulu sistem pertidaksamaannya seperti ini ya, kendalanya. Sudah dapat kendalanya ya, atau kita buat dulu model matematikanya. Sudah dapat model matematikanya, ini kan model matematikanya ya, baru kita jadikan gambar, baru bisa kita tentukan nilai optimumnya. Nah, kembali ke soal ini. Jadi di sini titik pojoknya, jadi titik-titik pojoknya dari daerah penyelesaiannya itu ada 4 ya. Yang ini titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini. Jadi ingat ya, arsirannya itu adalah irisan keseluruhannya. Jadi nanti daerahnya pasti yang paling kotor. Kalau di sini yang saya buat. Jadi kalau saya bisa gariskan daerahnya itu, ini batasnya. Ini. Ya. Nih, jadi ini titik A kita buatkan, ini titik B. Di sini titik C dan di sini titik D. Nah,
Untuk titik A, B, dan D itu bisa langsung kita tentukan ya. Titik A itu di 0,0, titik B X-nya 8, Y-nya 0, berarti 8,0, dan titik D X-nya 0, Y-nya 6, jadi 0,6. Nah, titik C harus kita cari, karena ini adalah perpotongan dua garis. Garis yang mana? Yaitu garis, nah ini tadi kan sudah ada ya garisnya dari soal. Karena kita gambarnya tadi, gambar garis kedua ini berasal dari ini. X tambah Y sama dengan 8, X tambah 2Y sama dengan 12. Jadi nggak usah lagi seperti yang pertama. Ya, kita cari. Ya, langsung aja ambil dari sini. Ya, X tambah Y sama dengan 8, garisnya yang kita ambil ya. Jadi memakai tanda sama dengan. X tambah Y sama dengan 8 dan X tambah 2Y sama dengan 12. Langsung saja kita eliminasi dia ya. X tambah Y sama dengan 8 dan X tambah 2Y sama dengan 12. Jadi ini ingat, kita untuk mencari titik C ini ya, perpotongan dua garis ini dia penyelesaiannya dengan eliminasi. Jadi dikurang eliminasi X-nya, X kurang X habis, Y kurang 2Y itu negatif Y, 8 dikurang 12 itu negatif 4. Jadi Y-nya sama dengan 4 ya, positif 4. Lalu sekarang kita tentukan Y-nya udah dapat, X-nya kita substitusi ke persamaan X tambah Y sama dengan 8. Jadi X tambah Y sama dengan 8. X-nya itu dicari, ditambah Y-nya tadi sudah ditemukan 4 sama dengan 8. Jadi 4-nya kita pindahkan jadi tambah, di sini tambah, pindah jadi kurang, jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Jadi titik C ya, ingat ini tadi perpotongan titik C, perpotongan dua garis. Dua garisnya adalah garis X tambah Y sama dengan 8 dan X tambah 2Y sama dengan 12. Jadi mencari titiknya kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi peroleh titik C-nya. Ingat, titik itu X dulu, koma Y, Y-nya juga sama 4. Jadi titik C itu 4,4. Sudah kita peroleh semua titik pojoknya. Sekarang nah, kita menentukan nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimumnya. Nah, ini titiknya, saya buat aja X, Y titik ya. Lalu fungsi objektifnya atau fx-nya itu sama dengan 5x tambah 4y. Nah, di sini nanti kita uji siapa yang paling tinggi itu maksimum ya. Nah, di sini titik A yang pertama itu 0,0, lalu B-nya, lihat B-nya, X-nya 8 dan Y-nya itu di titik 0. Lalu titik C-nya itu yang kita peroleh tadi 4,4. Lalu titik D-nya ya, bisa langsung juga D-nya. D-nya adalah Y-nya ini 6, X-nya tentu 0 ya. Ya, jadi di sini X-nya 0, Y-nya 6. Nah, sekarang kita langsung substitusi ke fungsi objektifnya. Jadi ganti X dan Y. 5 kali 0, 5 kali 0 X tambah 4 kali 0 ya, ini nanti hasilnya 0 ya.
Yang kedua 5 kali 8, ya X nya 8 tambah 4 kali Y nya 0, 4 kali 0, 5 kali 8 40, jadi 40. Lalu di sini 5 X nya 4 tambah 4 dikali 4 ya. 5 kali 4 20, 4 kali 4 16, 20 tambah 16 36. Nah yang terakhir 5 X nya 0 tambah 4 dikali 6, Y nya 6 ya. 5 kali 0 0, 4 kali 6 24, jadi 24. Nah, inilah kira-kira tabelnya ya. Nah, karena pertanyaannya nilai maksimum, ya nilai maksimum itu nilai tertinggi ya. Kalau nilai minimum nilai terendah, nilai maksimum yang tertinggi. Jadi nilainya pada fungsi objektif ini mana yang tertinggi? Ya, 40 ya. Jadi nilai maksimumnya itu sama dengan 40. Oke. Baik, ini mengenai pembelajaran menentukan nilai optimum. Jadi tadi sudah ada contohnya untuk nilai minimum, sama juga sudah ada contohnya untuk nilai maksimum. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Saya harap ini membantu kita belajar memahami matematika, khususnya menentukan nilai optimum, dan semoga bermanfaat dan berguna. Apabila video ini berguna, silakan berbagi ke orang-orang di sekitar kita ya yang memerlukan pembelajaran matematika, khususnya untuk anak SMA. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.